Mainan baru membuncah hati, mainan rusak adik tangisi. Berilmu itu harus rendah hati, semakin merunduk tanda kau berisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku Bunda Twin. Kali ini aku mau share video belanja mingguan dan juga sekalian food preparation ya teman-teman. Ini tuh aku baru sampai di pasar. Ini tuh aku sarapan sate dulu bersama kakak ipar aku ya. Karena tadi tuh aku ketemu sama kakak ipar aku. Kalau dari rumah sih kami tuh nggak barengan ya. Kakak ipar aku tuh lebih duluan ke pasar tadi. Cuman pas di pasar tadi tuh aku ketemu sama dia, lalu aku ngajakin dia dulu buat sarapan bareng gitu ya, karena beneran aku tuh udah lapar gitu. Jadi udah di sini aku sarapan dulu sama kakak ipar aku sebelum aku tuh lanjut buat belanja. Jadi di sini tuh kami sarapan itu sate ya teman-teman, karena kalau pagi-pagi lebih enak aja buat makan sate, kayak lebih kenyang aja gitu. Selesai sarapan, di sini aku lanjut buat belanja. Tadi sebenarnya aku juga udah milihin cabai karena memang banyak saudara yang sama-sama lagi milihin cabai. Aku nggak berani rekod, agak masih malu gitu ya. Karena rata-rata di sini kan keluarga dekatnya Pak suami gitu banyak teman-teman. Jadi aku agak sungkan buat ngerekod. Jadi di sini aku rekod secukupnya aja dan sedikit aja gitu ya, buat sedikit gambaran aja ke kalian suasana pasar di tempat aku. Tadi udah milihin bawang, di sini aku juga milihin pete. Ini tuh aku cari pete yang gemuk-gemuk gitu isinya, terus nyari juga sedikit yang muda biar bisa dimasak sama kulitnya sekalian gitu. Nah ini petenya itu tuh aku pilih 5 papan kayak gini aja karena aku pengen belinya seperempat aja gitu ya, biar cukup lah gitu. Dan di sini aku juga ada milihin ikan asin gitu. Sebenarnya di sini tuh videonya agak rada panjang teman-teman, cuman goyang-goyang parah karena aku itu ketemu sama RT sama ibu RT gitu ya. Jadi aku tuh malu, alhasil aku hapus karena beneran goyang parah. Dan di sini aku juga mampir ke barang harian kayak gini untuk beli mie telur, dan ini yang terakhir aku tuh mampir buat beli sate untuk aku. Kalau untuk anak-anak itu satenya beda tempat ya teman-teman, di sini tuh beda selera lah gitu. Kalau aku satenya yang ini yang aku mau karena ini tuh pedas. Kalau misalnya Pak suami dan anak-anak kurang suka yang ini, sukanya itu mereka sate yang satu lagi. Nah kira-kira seperti ini sekilas penampakan pasar di tempat aku. Oke teman-teman, sampai ketemu di rumah lagi. Alhamdulillah aku sudah sampai di rumah. Ini aku pokoknya udah santai lah di rumah gitu ya. Tadi kerjaan juga udah dibantuin sama Pak suami, udah dibantuin nyuci, dan aku yang jemur tadi cuman gak aku rekod. Nah kali ini tuh aku mau bongkar aja belanjaan aku ya teman-teman. Tadi kalian itu udah bisa lihat lah sedikit untuk suasana pasar di tempat tinggal aku. Kenapa aku tuh nggak rekod banyak-banyak? Dikarenakan memang pasar itu tuh adalah pasar yang paling dekat dari rumah. Itu tuh dekat banget, dan juga yang kayak di situ tuh kan semua kayak saudara, keluarga kayak gitu kan. Terus aku tuh agak segan aja karena kan di situ tuh kan kebanyakan kayak saudara-saudara dari Pak suami gitu ya. Jadi aku agak segan kalau misalnya harus rekod terlalu banyak. Jadi aku rekod secukupnya aja. Nah teman-teman, hari ini tuh aku mau unboxing ya untuk belanjaan aku. Maksudnya kali ini aku mau unboxing belanjaan aku. Aku tuh mau sering-sering aja sih untuk unboxing belanjaan kayak gini tuh pakai sound suara asli aja, biar kalian itu juga kayak nggak bosan gitu kan. Takutnya kalau misalnya dengerin aku voice over terus, kalian itu bosan gitu. Jadi ya udah, di sini aku mau bongkar belanjaan aku ini. Aku mau tunjukin ke kalian apa aja belanjaan aku ini ya. Nanti aku juga bakalan kasih tahu ke kalian harganya. Oke teman-teman, kalian ikutin aku ya biar kita bongkar belanjaan aku ini sama-sama. Yang pertama di sini aku ada beli mie telur ini ya. Aku beli mie telur yang ini. Ini aku beli dengan harga 4.000 kalau aku nggak salah ingat tadi ya. Ini harga 4.000. Lalu di sini ada sayur, ini tuh ada sawi sama bayam. Ini tuh 2 ikat kayak gini, maksudnya bayam 1 dan sawi 1 itu harganya 5.000. Next di sini juga ada pete. Ini tuh pete tadi seperempat ya. Seperempatnya itu 10.000. Itu harga biasa aja sih. Kalau misalnya pas lagi mahal itu bisa sampai 15.000 bahkan 20.000 seperempatnya. Tapi ini tadi harganya itu biasa aja, 10.000 kayak biasa aja gitu ya. Jadi aku beli seperempat. Ini petenya itu semoga lah nggak berulat gitu ya. Ini tuh masih muda-muda banget. Kalau misalnya dimasak sama kulit-kulitnya ini tuh bener-bener enak deh. Aku juga ada beli ini daun bawang sama daun sop. Ini tuh 1 ikat kayak gini 2.000. Nanti aku bakal potong-potongin, aku mau cuci gitu ya, potong-potong, terus aku bakal simpan di freezer ya biar jadi frozen, biar awet. Nah ini aku juga ada beli
Ikan asin rebus ini tuh segini 10.000, Masya Allah. Satu onnya itu 8.000 ya. Jadi aku belinya 10.000 aja. Berarti ini tuh satu on lebih dikit. Nah selanjutnya ini ada jagung. Kalau rencananya sih pengen dipergedel, cuman aku tuh mikir lagi enakan direbus gitu ya. Cuman nggak tahu lah nanti aku mau apain ini si jagungnya. Entah aku rebus gitu aja, entah aku bikin pergedel. Ya lihat nanti lah ya teman-teman. Sekarang tuh masih buntu buat mikirinnya. Ini tuh satu plastik kayak gini tuh harganya 5.000 rupiah aja. Alhamdulillah itu murah. Dan di sini ada kentang. Ini aku beli dengan harga setengah kilo, dengan harga 5.000 setengah kilo. Dan ini cabai rawit. Alhamdulillah kalau untuk harga cabai nggak yang gimana-gimana, nggak yang naik gitu ya teman-teman. Ini harga cabai rawit 13.000 seperempat. Lalu ada cabai merah, ini seperempatnya juga berapa ya tadi? 15.000. Ini 15.000 seperempat. Kalau minggu kemarin aku beli dengan harga 18.000, tapi ini tuh 15.000 aja. Dan ini si primadona, ada si jengkol. Ini tuh tadi lumayan murah sih. Dan ini juga kayaknya tua-tua banget. Ini harganya 12.000 sekilo. Next, di sini ada bawang merah. Aku beli dengan harga 6.000 seperempat, tapi aku belinya setengah kilo. Dan ini tuh bawang putih 2 bongkol kayak ini tuh harganya 3.000. Jadi bawang ini harganya semuanya 15.000. Yang terakhir di sini ini tuh ada ayam. Ini aku beli dengan harga 25.000. Ini tuh 1 kilo ya teman-teman. Karena tadi tuh nggak ada yang kecil, jadi aku beli aja 1 kilo sekalian. Ini nanti aku rencananya sih pengen ungkep gitu ya, tapi nggak tahu kenapa kayak diungkep tuh kayak kurang yakin aja gitu mau dimasak apa, kayak belum terencana gitu pengen dimasakin apa gitu ya. Jadi aku nggak tahu lah entah aku ungkep entah enggak gitu ya. Yang penting aku bersihin aja dulu nanti. Ini tuh 1 kilo 25.000. Nah, total dari semua belanjaan aku ini adalah 123.000 rupiah. Ya, dengan budget 123.000 ini udah dapat lumayan banyak. Jadi aku bawa ke pasar itu uang kan 150, dan itu untuk beli sarapan aku kayak sarapan sate gitu ya. Untuk aku, anak-anak sama Pak suami tuh habis 20.000. Berarti sisa 7.000 lagi. Alhamdulillah masih ada sisa 7.000. Nah, kenapa aku tuh selalu nyisain uang dari pasar walaupun cuma sedikit? Karena memang aku tuh yakin ya teman-teman, gak semuanya yang aku beli di pasar itu tuh udah komplit gitu. Setidaknya bumbu-bumbu gitu ya. Terkadang kan kayak udah sampai di rumah misalnya garam habis, micin habis, atau penyedap rasa habis gitu kan. Jadi harus dibeli gitu. Nah, jadi uangnya sengaja aku sisain walaupun sedikit ya untuk beli-beli kayak gitu. Oke deh teman-teman, sekarang kita mau lanjut food prep aja. Kalian temenin aku terus ya buat food prep. Aku tuh mau beresin semua belanjaan aku ini. Oke teman-teman, jangan di skip video aku ini ya, tonton sampai selesai. Oke, mari kita food prep. Nah, kalian tadi udah denger ya review harga dari aku. Aku tuh sengaja banget kasih sound suara asli biar kalian tuh nggak bosan dan nggak boring. Nah, di sini aku mau lanjut buat langsung food prep. Tadi itu tuh aku minum kopi dulu sebentar sebelum aku food prep biar lebih semangat dan lebih seger gitu ya, matanya lebih jreng gitu. Nah, kalau di siang hari aku tuh minum kopi tuh kayak bener-bener seger aja gitu rasanya badan dan pikiran. Tapi kalau di malam hari aku minum kopi itu tuh bawaannya ngantuk teman-teman. Ada yang samaan nggak sih gitu ya? Mungkin kedengaran aneh gitu ya. Masa minum kopi jadi ngantuk gitu ya, tapi ya seperti itulah ya teman-teman yang aku rasain. Nah, di sini aku tuh lanjut aja buat metik-metikin cabe. Di sini tuh tempat cabe yang aku pakai ini adalah tempat lumpia yang waktu itu tuh dikasih sama Mam Rica gitu. Jadi kalau dibuang tuh sayang rasanya gitu, karena dia tuh lumayan bagus gitu loh teman-teman. Bahannya itu sama kayak food container yang aku punya. Jadi ya udah di sini aku pakai aja, itu tuh aku jadiin buat tempat cabe gitu teman-teman, karena kan dia tuh lumayan besar gitu ya. Jadi aku sekalian aja pakai satu tempat itu buat 2 cabai, yaitu cabai merah sama cabai rawit. Aku itu memang tim belanja mingguan dari awal-awal nikah dulu ya teman-teman, karena memang di sini tuh pasarnya itu tuh adanya itu sekali seminggu. Di tempat lain sih ada pasarnya itu gitu ya, cuman ya gitu teman-teman, kalau di pasar tempat lain itu agak rada mager aja buat pergi. Kalau misalnya ada pasar di dekat rumah, ngapain harus jauh-jauh gitu kan. Cuman dulu itu kalau misalnya aku mau belanja mingguan itu tuh budgetnya itu nggak pernah aku kontrol gitu teman-teman. Kalau sekarang kan aku kan bikin budgeting gitu. Nah, kalau awal-awal nikah dulu kan aku nggak bikin budgeting.
Jadi di awal-awal nikah itu aku tuh asal-asal bawa aja uang ke pasar, dan otomatis berapapun nih uang yang aku bawa ke pasar itu selalu habis dan gak bersisa. Tapi kalau sekarang aku itu dari rumah bener-bener udah memikirkan apa yang harus aku beli nanti, dan uangnya gak pernah aku bawa lebih dari budget yang aku udah tentuin, kecuali kalau memang dari rumah udah ada rencana gitu ya. Misalnya dari rumah aku tuh udah rencana pengen beliin anak-anak celana, sendal, segala macam, itu biasanya aku bawa uang lebih gitu ya. Tapi kalau misalnya aku nggak merencanakan untuk membeli hal yang lain, aku tidak membawa uang yang lebih supaya aku tuh tidak tergiur dengan barang-barang yang ada di pasar nanti yang tidak aku perlukan. Terkadang kita kan kayak gitu ya teman-teman, emak-emak ini bawa uang ke pasar itu 150 misalnya, ditambahin 50, siapa tahu nanti ada perabotan. Padahal sebenarnya kan kita nggak butuh gitu, kayak baskom-baskom, mangkok-mangkok, padahal kita itu udah banyak. Cuman karena ngelihat harganya itu di pasar nanti murah, ada yang obral-obral gitu ya, atau yang serba-serba 5 ribuan gitu. Nah kita jadi tergiur buat membeli, dan itu yang akan merusak anggaran kita dan merusak uang kita gitu ya. Nah kalau aku sendiri, kalau misalnya pas lagi ada kayak serba-serba 5 ribuan gitu, aku cek dulu bener-bener ada nggak sih barang yang aku butuhin. Nah kalau misalnya bener-bener ada yang aku butuhin terus uang aku nggak cukup, biasanya aku pulang dulu ke rumah buat ngambil, karena kan rumahku juga nggak terlalu jauh dari pasar gitu ya, daripada aku harus dari rumah mempersiapkan uangnya. Karena kalau udah bawa uang lebih itu biasanya itu kayak ketularan aja rasanya gitu ya, kayak bawaannya itu uangku kan masih banyak, aku beli ini aja, padahal sebenarnya itu aku nggak butuh gitu. Dan itu tuh memang salah satu yang membuat aku itu berhasil budgeting ya teman-teman, selalu ke pasar itu membawa uang yang benar-benar pas yang aku budgetin gitu. Aku selalu bawa uang 150 itu ya teman-teman, itu harus benar-benar cukup. Tapi terkadang kalau misalnya aku itu udah dengar isu-isu untuk harga itu naik dan bla 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 gitu ya, harga itu naik segala macam, harga tinggi segala macam, itu biasanya aku bawa uang lebih itu cuman kadang 20.000 aja aku bawa gitu, nggak pernah yang banyak-banyak. Nah uang 20.000 itu biasanya aku simpennya itu di tempat yang berbeda gitu, nggak aku satuin sama uang belanjaan aku. Jadi kalau misalnya bener-bener butuh banget baru aku ambil gitu. Nah ini aku udah kelar buat food prep ya teman-teman. Inilah barang belanjaan aku nggak kasih tahu harganya lagi ya, karena kan tadi aku udah jelasin ke kalian total belanjaan aku ini semuanya kan tadi 123.000 ya, aku udah jelasin. Di sini aku liatin aja ke kalian, ini yang udah aku food prep. Insyaallah sih ini tuh cukup buat aku sama pak suami atau buat keluarga kecil aku ini untuk 1 minggu. Oke, di sini aku lanjut buat tutupin untuk food containernya, dan sekalian aku juga mau ngucapin terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton video aku, yang udah selalu setia untuk mampir ke video aku. Untuk teman-teman yang baru klik atau yang baru berkunjung atau yang baru menemukan channel aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika kalian suka dengan video aku ini, boleh ya untuk kalian itu bantu channel aku agar berkembang dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan jangan lupa juga untuk kalian itu share jika misalnya kalian menganggap videoku ini bermanfaat bagi orang banyak. Oke deh teman-teman, intinya di sini aku ingin ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang udah hadir deh pokoknya di video aku ya. Dan ternyata tadi aku lupa dong masukin ayamnya itu ke deretan food prep aku tadi gitu ya teman-teman. Cuman kan udah aku jelasin ya. Jadi aku tuh nggak sadar kalau misalnya ayamnya udah aku bersihin terus aku simpan di kulkas gitu. Nggak apa-apa lah ya teman-teman, namanya juga lupa gitu ya. Nah di sini aku lanjut buat buat nyusun ke dalam lemari, maksudnya ke dalam kulkas gitu ya, untuk si belanjaan aku supaya lebih teratur gitu ya untuk belanjaan aku. Dan itu tuh tadi di food container warna merah itu aku keluarin karena itu tuh adonan bakwan, karena nanti rencananya aku tuh mau goreng bakwan. Di sini aku juga pindahin bawang dan kentang ke tempatnya supaya lebih enak buat diambil gitu ya. Terus aku pisahin bawang yang lama sama bawang yang baru aku beli tadi biar nggak nyampur. Jadi aku akan pakai dulu bawang yang sisaan minggu kemarin tuh, masih ada sisa sedikit di bagian paling atas. Nah untuk bawang putihnya langsung aku pretelin aja ya teman-teman biar nggak terlalu banyak sampahnya. Dan yang terakhir di sini aku mau sapu-sapu. Inilah kalau misalnya aku itu food prep wajib disapu, berarti ini tuh udah akhir dari food prep gitu ya teman-teman. Cuma nanti aku juga mau liatin ke kalian pas aku tuh lagi goreng bala-bala buat temen makan gitu ya, sama sate gitu.
Karena sate yang aku beli tadi itu belum aku makan gitu ya. Jadi sampai di rumah tadi aku ngasih anak-anak dulu makan sate, aku dulu jemur-jemur pakaian gitu. Pokoknya ngeberesin rumah baru food prep. Nah, ini tuh aku selesai food prep ini tuh sekitar jam 11 apa setengah 12-an gitu. Baru deh aku itu lanjut makan gitu ya teman-teman. Dan di sini ada juga lauk sisa kemarin, ada gulai jengkol sama daun singkong itu. Ini udah aku angetin gitu ya, tinggal disalin aja ke dalam wadah biar nanti kayak wajannya semuanya bisa aku cuci. Nah, di sini aku juga lanjutkan goreng bakwan seperti yang aku bilang tadi. Ini tuh buat teman makan dan juga buat cemilan gitu sama Pak suami, karena kan di hari pasar itu adalah hari liburnya Pak suami juga gitu ya. Jadi ini tuh aku goreng bakwan secukupnya aja sih. Cuman sebenarnya ini tuh aku gorengnya itu lumayan banyak, cuman nggak aku rekod secara keseluruhan biar durasinya nggak terlalu panjang gitu ya, biar kalian juga nggak bosen gitu. Nah, ini bakwannya udah mateng aja. Di sini aku stop dulu buat menggorengnya dan aku simpan lagi ke kulkas. Nanti kalau Pak suami mau lagi tinggal goreng lagi. Pokoknya kayak gitulah ya teman-teman. Enak aja sih kalau misalnya punya stok adonan bakwan. Oke, karena memang aku udah kelar food prep, aku juga perutku tuh udah lapar, udah keroncongan. Di sini aku lanjut buat makan sate dan enak banget ya teman-teman. Sate ini tuh kalau misalnya dimakan pakai bakwan gitu dicocol-cocol itu bener-bener enak banget. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changed. Terima kasih banyak aku ucapkan ke kalian semua yang udah nonton video aku sampai di detik ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil ya, walaupun gak banyak, semoga sedikit adalah manfaatnya. Dan semoga juga kalian bisa terhibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya yang akan tayang dalam satu hari 2 kali, setiap jam 9 dan jam 5 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's all I wanna do. I hope that you're safe and